warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Yang terhormat Ibu Dani Hidayati, Sarjana Pendidikan Islam, selaku guru pendidikan agama Islam di kelas kami, sekaligus wali kelas di kelas kami 11/4 Sains Kesehatan 1. Tak lupa, pertama-tama mari kita panjatkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk menuntut ilmu. Sholawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan terbaik bagi kita semua dalam akhlak dan adab. Semoga kita di hari kiamat kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita membahas hal penting yang sangat relevan bagi kita sebagai pelajar, yaitu dampak buruk dari perkelahian antar pelajar. Mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu dampak buruk perkelahian pelajar. Perkelahian pelajar bukanlah hal yang dianggap biasa. Ia bukan hanya melukai fisik, tapi juga merusak hati, nama baik, dan masa depan kita semua. Ketika seorang pelajar terlibat tawuran atau perkelahian, dampaknya bisa sangat luas. Salah satunya yaitu dikeluarkan dari institut tertentu dan dari sekolah, dan mendapatkan sanksi yang sangat berat. Juga antara lain merusak nama baik sekolah, merusak nama baik keluarga, dan juga pribadinya, menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan, menghambat proses belajar, dan merusak semangat, bahkan bisa berujung pada tindakan kriminal. Pada situasi yang seperti ini, kriminal bukan hanya untuk usia 17 tahun ke atas, tetapi bagi semua anak yang melakukan hal-hal yang bisa disebut dengan kriminal, semuanya bisa dikenai dengan itu. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzolimi, tidak menghinanya, dan tidak merendahkannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan kita untuk saling menghormati, bukan saling menyakiti. Perkelahian hanya menunjukkan lemahnya akhlak dan hilangnya rasa kasih sayang antar sesama manusia. Dan ingatlah, setiap tindakan kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Apakah kita ingin masa muda kita diisi dengan amarah dan juga dendam, atau diisi dengan ilmu dan keberkahan? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, salah satu kita agar terhindar dari hal tersebut, yaitu kita supaya menjadi pelajar yang bermartabat agar sukses dunia dan akhirat. Lalu bagaimana kita menjadi pelajar yang bermartabat agar sukses dunia akhirat? Itulah nama yang diberikan oleh Ibu Dani Hidayati, Sarjana Pendidikan Islam, yang menjadikan nama tersebut adalah doa. Doa untuk anak didiknya supaya menjadi pelajar yang bermartabat agar sukses dunia akhirat. Yang kesatu, supaya kita menjadi pelajar yang bermartabat, sukses dunia akhirat, salah satunya yaitu jaga hubungan dengan Allah. Salah satu contoh yaitu sholat tepat waktu. Bila kita bisa menjaga tersebut, mungkin kita akan bisa mengubah hidup kita. Selain itu yaitu membaca Al-Quran dan berdoa sebelum belajar, karena ilmu yang berkah datang dari hati yang bersih dan dekat dengan Allah. Yang kedua, jagalah akhlak kepada sesama, santun dalam berbicara, tidak membuli,
tidak ikut tawuran, dan saling menasihati dalam kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat denganku di hari kiamat kelak adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketiga yaitu semangat belajar dan disiplin. Pelajar bermartabat adalah mereka yang rajin, jujur, dan bertanggung jawab. Mereka tahu bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan masuk ke hati yang gelap oleh amarah dan kebencian. Yang keempat, hindari lingkungan yang bersikap negatif. Jauhi teman yang suka tawuran, yang menyukai atau melibatkan dalam narkoba ataupun minuman keras. Lingkungan yang buruk bisa merusak akhlak kita dan masa depan kita. Jadikan cita-cita kita sebagai motivasi. Ingat bahwa masa depanmu ditentukan oleh sikapmu pada hari ini. Pelajar yang beradab akan lebih mudah meraih kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita semua punya mimpi. Ada yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi pengusaha, guru, atau bahkan pemimpin bangsa. Tapi ingat, mimpi yang besar hanya bisa diraih oleh orang yang menjaga adab dan akhlaknya. Jangan biarkan satu emosi menghancurkan masa depanmu. Jangan biarkan satu perkelahian menghapus semua usaha kerasmu. Jangan biarkan gengsi membuatmu lupa bahwa Allah melihat setiap langkahmu. Pelajar yang bermartabat sukses dunia akhirat bukan hanya yang pintar di atas kertas, tapi yang mulia di hadapan Allah. Karena sukses sejatinya bukan hanya masuk universitas ternama, tapi juga masuk surganya dengan bekal ilmu dan akhlak. Jadilah pelajar yang berani berkata tidak pada tawuran, berani berkata cukup pada amarah, dan berani berkata ya pada kebaikan, ilmu, dan akhlak mulia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kurang sempurna dalam penyampaian, karena sesungguhnya yang sempurna hanyalah miliknya. Semoga kita semua menjadi pelajar yang beradab, bermartabat, sukses dunia akhirat, dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.